Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita di topik selanjutnya yaitu bioteknologi. Jadi kalau lihat SKL materi ini adalah materi terakhir. Jadi nanti UH terakhir adalah materi bioteknologi ya. Materi selanjutnya sudah tidak ada UH. Oke. Oke, layarnya apa sudah terlihat jelas? Layar monitor Jelas. jelas Sudah ya. Bu. Oke, bioteknologi pangan. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian keterampilannya adalah membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Karena masih masa pandemi, jadi ini kalian tugasnya saya minta hanya menuliskan langkah kerja saja di Google Classroom-nya ya, bisa disertai gambar. Nanti apa namanya? Sudah saya kirim ya link apa namanya? Link videonya ya. Jadi ada empat bahan yaitu tempe, tape singkong, yogurt dan juga donat ya. Oke. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan prinsip dasar pengembangan bioteknologi, ya. Kemudian mengidentifikasi penerapan daripada bioteknologi serta apa saja contoh-contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern dan prinsip rekayasa genetika. Oke, nah sekarang saya punya pertanyaan ya, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ada yang masih ingat ini gambarnya apa? Ayo yang suka nonton movie. Ayo, ada yang tahu? Ini gambar daripada film apa? Ayo. Ayo, pertanyaannya gampang loh, dapat poin lagi. Ya, yang masih ingat. Yuk, oke, silakan dinyalakan mikrofonnya. Nih gambar film apa? Ada yang bisa? Cuma tahu satu orang. Ya, ya, oke. Apa siapa? X-Men. X-Men. Iya, betul. Siapa namanya ini? Namanya siapa? Rizal. Rizal Andira ya. Oke, ya betul ya. Ini X-Men. Ada nama lainnya? Ada yang tahu nama lainnya? Ini apa namanya, bercerita tentang sebuah sekolah ya yang berisi dengan manusia mutan ya. Judul filmnya adalah X-Men, betul sekali. Kalau yang ini gambarnya udah tahu semua ya, gambarnya apa? Ayo, tahu ya? Gambarnya apa ini? Ayo, masa nggak bisa jawab? Yuk. Spiderman. Spider-Man ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya silakan dijawab ya. Kira-kira dua kasus tersebut ya, yaitu X-Men dan Spider-Man, kira-kira mungkin nggak nanti benar-benar ada dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya? Yuk, silakan. Kira-kira mungkin nggak ada atau hadir dalam kehidupan kita ke depannya? Baik X-Men maupun Spider-Man. Oke, silakan. Nggak usah malu-malu. Ini pelajaran kok, science and technology. Yuk, silakan. Kira-kira mungkin nggak ya dalam kehidupan kita ke depannya bakalan muncul yang namanya X-Men ataupun Spider-Man. Kalau X-Men itu kan banyak ya, ada Wolverine, Storm, saya lupa apaan itu ya, sudah lama sekali saya tidak menonton. Tapi masih ingat beberapa ya. Oke, yuk, silakan. Ayo, kira-kira mungkin nggak ya hadir dalam kehidupan kita di masa depannya? Yuk, silakan. Yuk. Bisa jadi. Bisa jadi katanya Rizal Andira. Oke. Yang lainnya ada punya pendapat? Oke. Jadi jawabannya ya, bisa jadi. Betul katanya Rizal. Ya. Jadi kalau memang mau melakukan mutasi genetik atau rekayasa genetika ya bisa saja hadir. Tapi ingat, tidak semudah itu ya. Sebelum kita masuk ke rekayasa genetika, kita masuk dulu ke konsepnya bioteknologi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Teknologi ya berarti teknologi ya. Bio berarti makhluk hidup. Nah, berarti teknologi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih definisi secara luasnya? Jadi ini adalah memanfaatkan organisme, sistem atau proses biologis untuk meningkatkan potensi produk dan jasa yang dihasilkan suatu organisme. Jadi kembalinya nanti ke manusia.
gimana caranya bisa menghasilkan produk dan jasa yang benar-benar bermanfaat ya untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, ilmu-ilmu yang digunakan ya ini cukup banyak ya, tidak semudah itu ya. Jadi kalian harus menguasai mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Nah ya. Nah, sekarang bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Sebenarnya berdasarkan apa sih pembagiannya? Nah, sebenarnya kalau secara kasarnya ya, pembagiannya itu berdasarkan ada atau tidaknya rekayasa DNA. Jadi sebenarnya kalau saya yang pemegang ini untuk membuat kurikulum ya, harusnya materi ini diberikan setelah materi pewarisan sifat berhubungan ya. Cuma terpotong ya kemarin pemerintah membuat kebijakan menyusun silabusnya itu setelah pewarisan sifat malah ke listrik ya. Dari listrik ke manet itu sudah betul ya. Setelah listrik itu manet, itu sudah betul. Nah, harusnya bioteknologi ini diberikan setelah pewarisan sifat. Oke ya, jadi kalian apa namanya? Masih ilmunya tuh masih nyantol. Oke, nggak apa-apa ya, saya ulang kembali. Nah, di sini bioteknologi tradisional ini adalah memanfaatkan mikroba, proses kimia, dan proses genetik yang berlangsung secara alami. Nah, di sana ya. Jadi nggak ada yang namanya manipulasi ataupun rekayasa dari DNA. Misalnya apa? Misalnya proses fermentasi pada makanan ataupun minuman. Nah, ini hasil dari bioteknologi tradisional ya. Kalau yang modern, ini contohnya adalah tanaman kapas yang tahan hama, hasil dari rekayasa genetika. Nah, sekarang kalian lihat ya. Nah, biasanya dalam proses fermentasi ini menambahkan jamur ataupun bakteri. Ingat ya, saya ulang lagi, menambahkan jamur ataupun bakteri. Bukan virus loh ya, kalau virus penyakit. Ya, menambahkan jamur ataupun bakteri. Nah, misalkan ini ya, kalau hasil produk olahan susu itu pakai bakteri. Nah, ini gambarnya nih, bakteri Lactobacillus ya pada yogurt. Nah, dan ini bagus loh untuk sistem pencernaan kalian ya. Kemudian ada jamur Neurospora pada oncom, ini gambarnya ya. Kemudian ini Hiva fusarium. Oke, sekarang kita cek lagi ya hasil-hasil bioteknologi pengolahan pangan. Nah, yang pertama ada tempe. Jadi cirinya gimana? Gimana sih caranya mengidentifikasi makanan ini produk biotek, makanan ini bukan. Ya, cirinya adalah adanya proses fermentasi. Biasanya dengan ditambahkan ragi ataupun pengembang. Misalnya apa? Misalnya tempe, ya, tape. Nah, kalau tahu masuk nggak tahu? Ayo, tahu masuk nggak dalam produk bioteknologi? Nah, oncom ya, tahu nggak masuk ya. Tahu kan kalau buat nggak pakai ragi. Nah, ya, bukan berarti tempe itu selalu berteman dengan tahu ya. Biasanya kalau bikin makanan lauk pauk punya tempe dan tahu kan gitu ya. Kayak saudara, tapi sebenarnya tidak ya. Meskipun sama-sama kedelai tapi prosesnya tidak sama ya. Oke. Nah, tempe ini dibantu oleh jamur Rhizopus, roti oleh Saccharomyces roti ya, ada pengembangnya ya. Jadi kayak buat donat itu ya. Kemudian hasil olahan susu. Misalnya apa? Yogurt dan keju. Nah, hasil olahan susu ini menggunakan bakteri. Jenis apa? Jenis Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, dibantu di sini ya. Kemudian ada protein
protein sel tunggal. Apa sih protein sel tunggal? Namanya juga sel tunggal. Nah, berarti isinya cuma satu sel. Misalnya apa? Misalnya ada spirulina, candida utilis, chlorella. Nah, meskipun dia hanya sel tunggal, tetapi ternyata terkandung banyak protein. Nah, sehingga kedepannya bisa sangat bermanfaat untuk mensuplai protein pada kehidupan manusia. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kita membuat produk bioteknologi seperti tape, tempe, ya, yogurt, keju dan lain sebagainya? Di antaranya ya, kalau menggunakan proses fermentasi ini akan menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Jadinya lebih sehat untuk tubuh kalian. Juga ada beberapa yang ditambahkan vitamin. Oke. Nah, kalau untuk rekayasa genetika bisa menciptakan bibit unggul bermutu tinggi ya. Misalnya tahan terhadap hama, mengendalikan serangga perusak tanaman. Kok bisa, Bu? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gimana caranya bisa tahan terhadap hama. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu tentang tadi. Ingat-ingat ya, nanti saya tanyakan di akhir ya, apa saja hasil produk olahan daripada bioteknologi. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, nah ini contohnya tempe. Nah, tempe yang bagus dan tempe yang kurang bagus. Nah, kelihatan ya bentuknya ya. Nah, jadi kalau ibunya, mamanya beli tempe, dilihat strukturnya ada yang kayak B ini, berarti bentuknya kurang bagus. Jangan beli lagi di tempat tersebut. Nah, dulu pernah kita eksperimen waktu kita tatap muka ya, tahun sebelumnya, uji makanan ya, kemudian tempenya ditetesi lugol. Nah, lugol ini untuk mengecek ada tidaknya amilum atau karbohidrat. Ternyata setelah diteteskan, tempenya itu ada yang berubah warna menjadi kehitaman. Nah, padahal harusnya kalau dia tidak ada amilumnya tidak berubah warna. Nah, Bu, kok berubah warna ya, Bu? Masa ada karbohidratnya? Bukannya tempe itu mengandung protein. Berarti tempenya ada campurannya, dicampuri tepung, nah, jagung ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, kalau bisa beli tempat lain saja ya. Oke, nggak perlu rame-rame ya. Oke. Nah, sekarang yogurt. Nah, bentuknya seperti ini ya. Cukup susah juga ya membuat yogurt secara secara mandiri. Dulu ada yang pernah buat, cuma rasanya gimana gitu. Karena memang harus pas rasa asin-asin ininya ya. Kemudian pembuatan roti ya. Ya, menggunakan khamir. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ini proses pembuatan keju ya. Oke, kita lihat. Nah, itu tadi bidang pangan ya atau pertanian. Sekarang bidang peternakan. Nah, ini ada teknologi hibridisasi. Adalah perkawinan dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies ya, disilangkan, dikawinkan. Supaya apa? Supaya nanti menghasilkan individu baru yang memiliki sifat unggul. Misalnya ada sapi santa, sapi brangus, dan ayam lehon. Pernah dengar kan ayam lehon ya? Ayamnya besar ya, gemuk. Jadi kalau dipotong itu wah. Oke. Nah, sekarang inseminasi buatan. Nah, ini biasanya sering dilakukan untuk sapi. Nah, seperti apa sih inseminasi buatan itu? Ya. Jadi sperma dari hewan jantan yang unggul, sapi jantannya itu ya, ditampung, kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Kemudian alat inseminasi buatannya dimasukkan ke rahim hewan betinanya dan disuntikkan secara perlahan spermanya ya. Nah,
hasilnya bagaimana? Hasilnya otomatis anak yang dilahirkan ya pasti akan memiliki sifat yang mirip ya, bukan sama persis ya, tapi yang mirip dengan induknya ya, si hewan jantan tadi. Terutama kalau peternak sapi ya. Kalau punya banyak sapi, terus sapinya bagus-bagus, besar-besar, mereka juga untung lebih banyak. Keunggulannya apa? Spermanya dapat disimpan ya, yang tadi. Kemudian sperma dari satu pejantan yang kokoh, kuat, tangguh tadi bisa membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Nah, sekarang kalau tadi di bidang pangan dan peternakan, sekarang bidang medis. Mikroorganisme ternyata dapat menghasilkan obat ya. Yang pertama adalah antibiotik. Misalnya pada penisilin, cefalosporin ataupun tetrasiklin. Biasanya ketika kalian sakit, kemudian periksa ke dokter, hampir sebagian besar dokter akan memberikan kalian resep antibiotik. Nah, apa sih fungsinya antibiotik? Antibiotik ini berfungsi untuk menekan ya perkembangan daripada virus penyakit ya yang masuk di dalam tubuh kalian. Kemudian yang kedua adalah vaksin. Nah, jadi vaksin ini hasil dari mikroorganisme ya. Nah, sekarang yang lagi viral kan vaksinnya corona ya. Oke. Nah, sekarang pembasmi hama tanaman. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan ya. Caranya gimana? Jadi daunnya ini disisipi bakteri Bacillus thuringiensis, disingkat BT. Nah, jadi di sini BT ini bukan artinya nggak mood ya, tapi Bacillus thuringiensis. Nah, BT. Akibatnya apa? Jadi kalau diperbesar gambar daunnya seperti ini, akibatnya kalau ada ulat atau serangga yang makan daripada daun, dia akan langsung mati. Bisa dibayangkan ya, langsung mati ulat dan serangganya. Sehingga tanaman tersebut tidak perlu lagi menggunakan pestisida. Wah, sehat dong berarti tanamannya. Kan tidak perlu pakai pestisida, iya. Permasalahannya, nah ini mungkin kalian yang suka nonton movie ya. Ini Rizal kayaknya suka nonton movie ya. Permasalahannya, iya kalau ulat dan serangganya langsung mati. Nah, bagaimana kalau ternyata malah kebal, terjadi mutasi genetik, akhirnya jadi individu baru. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kalian nonton movie, film barat ya, kemudian ada hewan-hewan aneh-aneh itu, mereka bukan berarti bercerita tanpa dasar. Mereka punya dasar ilmiahnya. Ya, rekayasa genetika itu bisa sangat sekali membahayakan ya. Nanti lebih jelasnya di minggu depan ya. Minggu depan akan lebih menarik lagi materinya ya. Apa saja sih yang sudah pernah ada dan tidak dipublish di internet, Bu Airin punya. Ya. Oke. Nah, jadi bahayanya seperti itu ya. Ya kalau langsung mati, bagaimana kalau terjadi mutasi genetik dan justru malah kebal. Nah, itu yang sempat dikhawatirkan. Sehingga biasanya di Amerika atau di beberapa negara yang mengembangkan tanaman transgenik itu biasanya lahannya tuh sendiri tertutupnya, mereka lindungi ya, sehingga tidak ada variabel-variabel lain yang mengganggu ya, dan aman terkendali ya. Nah, sekarang ada mikroorganisme untuk mengolah limbah. Nah, ini bisa membantu ya. Jadi mikroorganisme itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain tadi membantu buat tempe, tape, kemudian buat vaksin, antibiotik ya. Kemudian tanaman bebas hama ternyata bisa untuk menguraikan limbah. Jadi bisa mengurai karbon dioksida ya. Oke, kemudian karena yang berbahaya ini kan karbonnya ya. Kemudian hidrogen sulfidanya ya. Kemudian amoniumnya juga bisa dimanfaatkan untuk memisahkan logam dari biji logam. Nah, sekarang
teknologi dalam bidang pertanian. Ini ada kultur jaringan. Oke. Dalam beberapa sumber mungkin untuk materi SMP ini termasuk modern, tapi sebenarnya ini konvensional. Nah, mungkin modernnya mereka menganggap dari peralatannya, tapi tidak demikian ya. Sebenarnya pengertian konvensional dan modern untuk materi biologi tingkat lanjut ya, entah itu perguruan tinggi ya dan SMA, itu berdasarkan ada tidaknya rekayasa genetika. Di kultur jaringan tidak ada rekayasa genetika ya. Jadi di sini sudah dijelaskan di materi reproduksi tumbuhan itu diambil bagian sel tubuhnya, kemudian dikembangkan dalam cawan Petri ya, oke, sehingga diberi nutrisi dan lain sebagainya sehingga tumbuh ya. Ini pada tahapan kalus, kemudian dipindah di sini ya, ini tahapan planlet. Kemudian nanti kalau sudah besar kemudian dipindahkan lagi. Hasilnya bisa menghasilkan individu baru dalam jumlah yang banyak dan sama persis. Nah, ya. Nih seperti ini. Keren ya. Oke, silakan yuk bertanya sebelum kita masuk nih rekayasa genetika. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Alvin, Citra mau bertanya? Oke, Bintang. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Bu mau tanya, Iya, oke. kan waktu itu Bu Airin merintahkan buat Oh, yang di Google Classroom ya? ya Bu. Oke, tugas yang di Google Classroom itu kalian hanya menuliskan proses-proses pembuatannya daripada tempe, tape singkong, yogurt dan juga donat ya. Nah, kemudian saya share link video. Nah, di situ kan ada tahapan-tahapan. Kalian boleh ambil di situ sebagai sumber ya, itu yang udah dikerjakan anak-anak tahun-tahun sebelumnya. Fotonya kalau mau ngambil dari video itu juga boleh ya. Berarti tinggal nge-screenshot aja ya Bu ya? Iya, screenshot aja. Udah nggak usah buat ya, karena musim pandemi buat makanan-makanan saya kok enggak ini. Takutnya terlalu memberatkan kalian juga ya. Yang tugas yang kemarin aja nggak dikerjain. Takutnya kalau dikasih tugas gini nanti malah nggak dikerjain. Udahlah, tuliskan. Yang penting kalian tahu proses pembuatannya ya. Nah, ya. Tape ya pastinya kalau buat tape jangan sampai tidak dikupas ya. Nanti saya baca ya, tahu-tahu langsung direbus. Ini harus bertahap ya, dikupas dulu singkongnya, kemudian apa ya, cuma tahapannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, tidak terlalu susah kan, hanya menuliskan saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rekayasa genetika. Oke, nah rekayasa. Nah, pasti sih sudah sering dengar ya kata rekayasa. Ya, kalau ada kejadian kepolisian ya, rekayasa adegan apa sih rekayasa ya. Rekayasa ini adalah suatu usaha memanipulasi. Ya, karena genetika berarti sifat genetiknya tuh dimanipulasi untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang kita inginkan. Caranya gimana? Boleh ditambah gennya, dikurangi, atau menggabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Nah, misalnya nih saya mau gabungin DNA-nya kucing sama anjing, silakan. Tapi nggak semudah itu ya. Nah, nanti tahapannya saya jelaskan. Nah, hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Nah, individunya kita sebut, hasilnya kita sebut dengan organisme transgenik. Makanya kalian pernah dengar istilah jagung transgenik. Berarti itu adalah jagung hasil rekayasa genetika ya. Tahapannya gimana? Nah, kemarin kan udah belajar tuh DNA. DNA itu ada di mana sih? DNA itu, jadi kalau kita belajar tentang sel, di dalam sel itu terdapat inti sel ya. Kemudian di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom terdapat DNA.
di mana DNA itu berupa untaian double helix. Ya, masih ingat ya? Nah, kalau mau direkayasa diapakan? Nah, mana yang mau direkayasa? Bagian DNA mana yang mau kita manipulasi? Kita potong. Nah, caranya bagaimana? Memotongnya di sini memang gambarnya pakai gunting itu sebagai analogi, tapi sebenarnya bukan gunting, tapi pakai enzim restriksi. Kalian salah menggunting saja, ulang lagi dari awal. Ada bagian yang tidak tepat pemotongan saja, ulang lagi dari awal. Oke ya. Nah, kemudian mau digabungkan dengan apa? DNA apa yang mau disisipkan? Nah, ditempelkan di situ. Salah menempelkan, ulang lagi dari awal. Bisa dibayangkan ya, kelihatannya simpel tapi tidak simpel ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh rekayasa genetika. Nah, ini yang paling kanan. Ini beras ya. Ini golden rice. Sudah banyak tersedia di kota-kota besar ya, Jember, Malang tuh sudah banyak yang menjual. Golden rice. Golden berarti emas, rice nasi. Beras ya. Oke, nasi beras itulah. Nah, sebenarnya apa sih yang disisipkan? Jadi di sini ada beta karoten yang diambil dari wortel, disisipkan ya DNA-nya pada DNA beras. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ketika kalian makan golden rice ini, kalian bukan hanya mendapatkan karbohidrat, tetapi juga mendapatkan vitamin A. Nah, jadi ini ada ceritanya, dosen saya ya, waktu itu kuliah S3 di Jepang. Kemudian dia mengajukan proposal penelitian untuk kelulusannya kepada dosen pembimbingnya. Pak, saya mau mengajukan penelitian mau membuat diamond rice, kata dia. Kemudian ditolak oleh dosennya. Apa katanya? Kamu tahu berapa lama waktu penelitian yang dibutuhkan untuk membuat golden rice? Hanya untuk menyisipkan ya DNA-nya beta karoten ke dalam beras itu membutuhkan waktu 7 tahun penelitian. Apa kamu gak mau lulus? Kata dia. Jadi tidak setuju dosen pembimbingnya kalau itu sebagai syarat kelulusan. Mungkin kalau hanya penelitian saja berkala tanpa harus ada tenggat waktu diperbolehkan. Akhirnya dia menggagalkan penelitiannya. Jadi memang dosen saya ini sangat banyak ide ya. Jadi dia maunya di berasnya itu ditambahkan minyak ikan yang bisa membantu meningkatkan DHA, kecerdasan. Nah ya, itu kenapa dia memberi nama diamond rice. Bagus sekali idenya ya. Saya nggak tahu apa ini sudah diteliti di Jepang atau tidak. Saya sudah lama tidak kontak dengan beliau ya. Terakhir kontak sudah cukup lama. Saya menanyakan tentang sapi hasil rekayasa genetika ya, waktu itu yang viral, ternyata bukan ya. Nah, jadi hanya untuk menyisipkan ini saja butuh waktu 7 tahun. Jadi tidak semudah. Nah, kalau membuat X-Men gimana? Menyisipkan apa namanya? DNA-nya laba-laba pada manusia biar jadi Spider-Man, bagaimana, butuh waktu berapa lama? Ya bisa dipikirkan sendiri ya. Nah, ya, possible, that's possible, tapi butuh waktu, teknologi dan kecerdasan yang ini ya, cukup ini ya untuk menghadirkan apa yang ini ya diimajinasikan. Nah, sekarang kita lihat hasil yang sudah ada sekarang ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada tanaman tomat yang tahan busuk. Jadi kalian kalau beli tomat kan sering busuk ya. Nah, sekarang ada tomat yang nggak busuk. Nah, cuma ya, kira-kira kamu mau makan apa enggak ya? Kadang tidak semua manusia itu menginginkan hasil olahan produk yang transgenik. Ada yang jijik, ada yang alergi ya kan? Kira-kira tubuh kalian mau nggak menerima nggak makanan hasil transgenik? Kemudian ada tanaman jagung, kapas dan kedelai yang tahan terhadap insektisida ya, jadi nggak pakai pestisida tadi tuh ya, karena dikasih bakteri BT tadi ya, Bacillus thuringiensis. Jadi kalau ada hama yang menyerang dia langsung mati. Nah, kemudian ada tanaman kapas ya yang resisten terhadap herbisida, pepaya yang tahan terhadap serangan virus, kemudian golden rice yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian beras yang kaya zat besi,
Dan yang terakhir adalah tebu transgenik. Nah, ini dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember. Nah, dosen yang saya jelaskan tadi, yang beliaunya membuat Diamond Race memang dari Universitas Jember ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan Citra, silakan. Rizal atau siapa? Sunandri, silakan. Raja, kalau ada pertanyaan. Ini materi hari ini cukup sekian ya. Nanti minggu depan saya lanjutkan dengan yang lebih banyak lagi tentang rekayasa genetika dan forensik. Kalian pernah dengar istilah forensik ya? Yang suka nonton movie detektif, saya kasih kuis Ya. minggu depan. Ya, menarik minggu depan ya di materi biotek. Ada pertanyaan? Oke, kalau Tidak. tidak ada pertanyaan, Bu Airin akhiri meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian jadi anak soleh-soleha dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.